Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Lastris Corner. Nah, kali ini kita masih akan melanjutkan ya materi tentang penyimpangan semu hukum Mendel bagian ketiga, yaitu mengenai kriptomery. Nah, kita langsung saja ya, kriptomery. Sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah, kriptomery ini adalah gen dominan yang seolah-olah tersembunyi bila dia berdiri sendiri dan pengaruhnya baru muncul bila dia bersama dengan gen dominan yang lain. Jadi contohnya misalnya ya, kalau cuma muncul contohnya ini, A besar, A kecil, B kecil, B kecil. Karena cuma ada satu gen dominan, maka sifat yang muncul adalah merah. Tapi kalau A besar dan B besar muncul bersamaan, maka ini dia berubah menjadi warna ungu. Jadi A besar dan B besar muncul bersamaan, maka dia berwarna ungu. Tapi kalau dia berdiri sendiri, maka ungu ini tidak muncul. Nah, itulah yang disebut dengan kriptomery. Jadi dia seolah-olah tersembunyi kalau dia berdiri sendiri dan baru muncul bila dia bersama dengan gen dominan yang lain. Rasio fenotipnya adalah 9 banding 3 banding 4. 4 ini asalnya dari 3 tambah 1 pada rasio perbandingan hukum Mendel ya. Nah, kita langsung masuk saja ke contoh soal. Di sini ada persilangan bunga Linaria morakana berwarna merah. A besar, A kecil, B kecil, B kecil. Jadi kenapa merah? Karena cuma A1, A besar muncul 1. Kemudian bunga putih A kecil, B besar, B besar. Di sini ada keterangan ya. A besar itu dia memiliki pigmen antosianin, artinya kalau muncul A besar maka pigmennya akan keluar, warnanya akan muncul. Kalau A kecil tidak ada pigmen, jadi dia akan berwarna putih. B besar sifat basa dan B kecil sifat asam. Kemudian ada keterangan lagi di sini, gen A mampu menutup gen dominan jika dia berada dalam keadaan homosigot. Contohnya ini. Ya, jadi di sini A kecil dalam keadaan homosigot, maka dia akan menutupi penampakan gen B besar. Jadi ini akan tertutupi, yang muncul adalah A kecil. Karena di sini A kecil tidak ada pigmen, maka di sini adalah bunga warna putih. Nah, itu ya yang dimaksud dengan gen A mampu menutup gen dominan jika berada dalam keadaan homosigot. Oke, kita buat diagram persilangannya. Parental, A besar, A kecil, B kecil, B kecil, merah disilangkan dengan A kecil, B besar, putih. Gametnya A besar dan B kecil, ini A kecil dan B besar. Kemudian F1 kita gabungkan gamet jantan dan betina, hasilnya adalah A besar, A kecil, B besar, B kecil. Ini yang muncul adalah warna ungu. Jadi ungu, kenapa dia ungu? Karena A besar muncul bersamaan dengan B besar. Jadi gen dominan muncul 2, makanya sifatnya berwarna ungu. Nah, untuk mendapatkan rasio fenotip di F2, maka kita akan silangkan F1 dengan sesamanya. Jadi kita dibuat lagi ya parental kedua. A besar, A kecil, B besar, B kecil. A besar, A kecil, B besar, B kecil. Jadi ini ya, disilangkan sesamanya. Nah, di sini saya akan menggunakan diagram Garpu. Jadi saya akan silangkan dulu satu sifat beda, A besar A kecil dengan A besar A kecil. Oke, di sini ya. Oke, lanjut. Gametnya adalah A besar dan A kecil, yang satu juga gametnya A besar dan A kecil. F1-nya kita gabung A besar, kemudian A besar A kecil, kemudian A kecil A besar, dan yang terakhir adalah A kecil. Jadi warna yang ada di sini ini sama dengan warna panah di sini ya, itu artinya penggabungannya dari situ sehingga menghasilkan yang ada di F ini. Oke, ini supaya lebih gampang dipahami saja ya. Kemudian ini tiga ada di sini semuanya mempunyai huruf besar ya, A besar, A kecil, gen dominan ya. Saya gabungkan yang semua punya gen dominan A besar, saya gabungkan menjadi seperti ini, 3A garis. 3A garis ini maksudnya garis ini bisa diisi oleh huruf A besar ataupun huruf A kecil. Apapun yang diisikan di sini sifat yang terbaca adalah merah. Ya, jadi entah dia berpasangan dengan A besar atau berpasangan dengan A kecil, maka sifat yang muncul adalah warna merah. Makanya di situ saya singkat 3A garis. Tiganya dari mana? Dari sini 1, 2, 3. Ada 3 huruf A besar. Oke. Kemudian yang A kecil tetap. Oke. Lanjut ya, sekarang saya ambil sifat beda yang kedua, saya silangkan. B besar, B kecil saya silangkan dengan B besar, B kecil. Hasilnya seperti ini. Gametnya sama ya, B besar, B kecil, B besar, dan B kecil. Kemudian F1-nya. B besar, B besar, B besar, B kecil, B kecil, B besar. Kemudian B kecil, B kecil.
Nah, sama dengan yang tadi, ini digabungkan karena dia sama, jadinya saya tulis 3B garis. Jadi apapun di sini tetap fenotipnya sama. Oke, kemudian B-nya tetap. Oke, selesai. Nah, yang akan kita gunakan selanjutnya untuk mencari F2 adalah yang ini dengan yang ini. Ya, nah sekarang kita lihat F2. Sekarang saya pindahkan ya, 3A saya pindahkan. Oke, 3A garis. Kemudian karena ini diagram Garpu jadi dia akan bercabang. Nah, di sini percabangannya cuma 2 karena di sifat beda yang satunya di sini cuma ada 2 keturunan, ada 2 F1. Oke, jadi saya di sini percabangannya ada 2, jadi bercabang 2 seperti ini. Kemudian ini saya pindahkan ya. Saya pindahkan ke percabangan tadi. 3B garis, kemudian B kecil B kecil. Oke, selesai untuk 3A. Sekarang saya ambil lagi yang ini. A kecil, bercabang 2 tetap ya. Sama, 3B garis dan B kecil B kecil. Nah, sekarang kita gabungkan. Hasilnya seperti ini. Jadi ini digabungkan. Hasilnya ini. Ya, jadi 3 kali 3, jadi ini dikalikan koefisiennya. Jadi 3 kali 3, 9, A garis, B garis. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya ini lagi saya gabungkan dengan ini. Hasilnya adalah 3A garis B kecil B kecil. Jadi 3 kali 1. Di sini ada 1 ya, tidak kelihatan. Oke. Selanjutnya ini lagi saya gabungkan. Hasilnya adalah ini. 3A kecil B besar garis. Oke. Selanjutnya yang terakhir ini saya gabungkan. 1 A kecil B kecil B kecil. Jadi perhatikan warna sekali lagi supaya tidak bingung asalnya dari mana. Nah, sekarang ini genotipnya, sekarang kita tentukan fenotipnya. Kalau muncul A besar dan B besar bersamaan maka dia berwarna ungu, jadi 9 ungu. Kalau dia cuma muncul A kecil A besar maka dia berwarna merah, jadi 3 merah. Nah, di sini ada muncul A kecil. Tadi dikatakan bahwa kapan A kecil muncul dalam keadaan homozigot, maka B besar akan tertutupi. Jadi ini berwarna putih. Kemudian yang ini karena muncul juga A kecil, maka dia berwarna putih. Nah, di sini langsung muncul kelihatan ya, rasio fenotipnya tanpa kita harus menghitung lagi. Jadi 9, 3 banding 4. Nah, sekarang kita lihat rasio fenotipnya adalah ungu ada 9, merah ada 3 dan putih ada 4. Oke. Nah, bisa dilihat di sini ya, putih ini kita gabungkan jadinya 4. Nah, jadi asalnya sebenarnya rasio fenotip untuk penyimpangan semu ini dari 9331. Makanya dikatakan penyimpangan semu karena agak menyimpang dari hukum Mendel 2 atau persilangan dihibrid. Nah, di sini bila diperhatikan berwarna ungu mengandung unsur A besar dan B besar. Berwarna merah semuanya mengandung unsur A besar tanpa B besar, dan berwarna putih semuanya kombinasi tanpa A besar. Jadi kalau tidak ada A besar, hanya A kecil saja, maka dia berwarna putih. Oke, itu untuk kriptomeri ya. Semoga bisa dipahami. Kita masuk ke contoh soal, latihan soal. Nah, di sini latihan soalnya, warna bunga Linaria moracana dipengaruhi oleh gen A besar. Kemudian ini ya, saya langsung ke pertanyaannya. Bila bunga dengan genotip A besar, A kecil, B besar disilangkan dengan genotip A kecil, B besar, B kecil, maka kemungkinan muncul anakan dengan bunga warna merah. Nah, yang dia tanyakan adalah bunga warna merah berapa kemungkinannya, berapa persentasenya. Nah, sekarang kita langsung selesaikan ya. Parental kedua. Ini ya, disilangkan A besar, A kecil, B besar disilangkan dengan ini A kecil, B besar, B kecil. Gametnya ini adalah ungu, yang ini adalah warna putih. Gametnya A besar, B besar, dan A kecil, B besar. Ini gametnya cuma 2. Jadi saya akan menggunakan diagram papan catur ya, bukan diagram Garpu. Kemudian selanjutnya A kecil dan B besar, A kecil dan B kecil. Jadi gametnya saya berikan perbedaan warna supaya nanti lebih jelas. Nah, sekarang F2-nya karena gametnya di sini masing-masing 2, artinya untuk membuat diagram papan catur kita buat 3 kolom dan 3 baris. Oke, nah seperti ini. Nah, selanjutnya ini gamet betina kita isikan ke sini ya, yang berwarna biru. Jadi saya pindahkan A besar, B besar, A kecil, B besar. Kemudian jantan A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil. Nah, sekarang kita gabung. Yang ini kita gabung, hasilnya adalah
A besar, A kecil, B besar, B kecil. Jadi perhatikan sekali lagi warna ya, supaya tidak bingung asalnya dari mana. Ini lagi saya gabung. A besar, A kecil, B besar, dan B kecil. Kemudian ini lagi digabung. Hasilnya A kecil, B besar, B besar. Kemudian selanjutnya ini lagi digabung. Hasilnya adalah A kecil, B besar, B kecil. Nah, inilah genotip yang muncul. Nah, sekarang kita lihat fenotip dari yang ada di sini itu fenotipnya apa. Di tabel yang pertama, karena ada unsur A besar dan B besar, maka dia berwarna ungu. Tabel yang kedua, ada unsur A besar dan B besar, maka dia juga ungu. Di tabel yang ketiga, tidak ada A besar, yang ada cuma B besar, tapi ada A kecil homozigot, maka dia berwarna putih. Ini juga ada A kecil homozigot, maka dia berwarna putih. Nah, artinya rasio fenotipnya adalah ungu berbanding putih, itu 2:2. Ya, maaf lah putihnya agak ke bawah ya. Jadi di sini perbandingannya ada 2:2 atau 1:1. Nah, sedangkan di soal yang ditanyakan adalah bunga berwarna merah. Di sini hasilnya tidak ada bunga berwarna merah. Artinya jawabannya apa? Persentase keturunan berwarna merah adalah 0%. Jadi jawabannya adalah A. Oke, semoga bisa dipahami. Oke, sekian untuk materi kriptomeria. Semoga bisa dipahami. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan lewat kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.